Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sari. NIM saya 877594997. Saya dari program studi S1 PGSD Universitas Terbuka Lubuk Linggau, Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Randi memimpin doa hari ini. Angel, Indasari, Kanza, Mia, Nadifa, Radit, Rahmi. Siapa yang hadir hari ini? Apa keterangannya? Kalau begitu kita doakan semoga teman kalian cepat sembuh. Kemudian kalian ya harus menjaga kesehatan. Dengan cara apa kalian menjaga kesehatan? Kemudian apa lagi? Olahraga yang cukup. Kemudian apa? Minum air putih yang banyak. Oke. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu evaluasi dulu ya kegiatan pembelajaran kita kemarin ya. Tentang apa? Raja Muda. Masih ingat Tepuk Pramuka? Tepuk Pramuka. 2 kali Tepuk Pramuka. Oke, ingat ya. Kemudian apa dasar negara kita? Kemarin apa? Apa dasar negaranya? Kalau lambang negara kita adalah, kalau lagu kebangsaan kita apa? Bendera kita apa? Ingat ya. Oke, kalau masih ingat kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang Aku Anak Mandiri. Ya. Sebelum kita tahu apa itu Aku Anak Mandiri, sekarang Ibu tanya dulu sama kalian, kegiatan apa yang kalian lakukan secara mandiri di rumah? Ada yang melipat baju, ada yang menyapu, membantu ibu, apalagi mencuci piring, belajar sendiri dan sebagainya. Oke, sekarang Ibu jelaskan apa artinya Aku Anak Mandiri ya. Aku anak mandiri adalah anak yang mampu melakukan berbagai kegiatan dan tugas secara sendiri. Contohnya, kalian mengerjakan tugas, misalnya ada ulangan di sekolah. Kata ibu, hari ini kita ulangan. Nah, nggak boleh kalian nyontek. Ya, lehernya jadi jerapah yang ibu bilang. Nengok sebelahnya ya. Ya, boleh. Boleh nggak kita menyontek?
Iya. Jadi melakukan tugas secara sendiri. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu ingat, itu langsung kamu isi. Ya, paham? Silakan dibaca halaman 53. Sudah dibuka? Silakan. Ya, Aisyah. Lambang gerak pramuka merupakan tunas kelapa. Buah kelapa disebut juga nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikar. Arti cikar adalah penduduk asli yang pertama. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaat. Buah, batang, juga daun dan akar, semua manfaat anggota orang. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantu orang lain. Oke, sudah cukup. Ya, artinya apa? Dalam aku anak mandiri ini salah satu contohnya adalah melakukan apa? Kegiatan pramuka dengan cara apa? Berkemah. Nih, contohnya ya. Kemudian masih ingat nggak lambang gerakan pramuka itu apa? Tunas kelapa. Kelapa. Kenapa dilambangkan dengan tunas kelapa? Mulai dari apa kemarin? Buahnya, daunnya, bijinya, batangnya, akarnya. Banyak ya. Bisa dijadikan apa? Keterampilan dan sebagainya ya. Kemudian anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Nih, dia melakukan apa? Kegiatan perkemahan. Ada yang bangun tenda, ada yang masak. Ini masih kecil sudah bisa masak ini. Ya, kemudian apa? Ada yang merebus air, ada yang menyusun tikar dan sebagainya. Kemudian apa? Selain berlatih untuk mandiri melakukan kegiatan pramuka, di halaman 54, nih, anggota pramuka merupakan anggota yang mandiri. Ya, anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri, kreatif dan terampil. Ya, ciri-ciri anak mandiri itu apa aja? Yang pertama adalah memiliki kemampuan melakukan tugas. Artinya apa? Mereka percaya diri dengan apa ya? Tugas yang diberikan oleh guru atau ya, pemandunya misalnya ya. Tuh, mereka melakukan tugas dengan mandiri. Diki. Kemudian yang kedua apa ciri-cirinya? Memenuhi kebutuhan diri. Ya, apa-apanya sendiri, pakai sepatu sendiri, semuanya sendiri. Ada yang di sini masih dipakai baju sama emaknya? Dengan sendiri? Ya. Kalau diambilin nasi? Dengan sendiri? Oke, bagus ya. Kemudian ciri yang ketiga apa? Bertanggung jawab. Misal, hari ini yang piket siapa yang piket hari ini? Oke, turunkan. Nah, melakukan tugas piket nggak hari ini? Melakukan. Oh, berarti mereka hari ini bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan. Ya, misal Diki ibu suruh misalnya membersihkan halaman depan. Ya. Diki sebelum membersihkan mereka kabur dulu. Mana itu termasuk tanggung jawab enggak? Tidak, karena Diki tidak membersihkan halaman depan. Harusnya apa? Diki harusnya
Contohnya, misal hari ini aku mau mengerjakan tugas PKN misalnya. Sampai rumah harus bisa ngambil keputusan. Sudah berani mengambil keputusan, di rumahnya malah main. Itu bukan ya. Kemudian apa? Di halaman 64. Mandiri dalam mengambil keputusan ya. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalnya, mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Nih, dalam anggota pramuka ya. Misalnya, di sini Febri, di sini anggota pramuka namanya apa? Di sini namanya apa? Situ apa? Di sana apa? Harus berani mengambil keputusan. Apalagi yang ketuanya. Misalnya, ayo teman-teman kita ambil keputusan apa? Kita namakan anggota pramuka ini dengan Garuda. Misalnya, anggota Garuda. Jadi kalau buat yel-yel atau apa, namanya anggota Garuda. Misalnya ini grupnya, grup Melati. Nah, nanti grupnya grup Melati. Kalau laporan grupnya Melati. Di situ grupnya apa? Misalnya elang, Bu. Kenapa? Kenapa elang? Karena elang gagah, Bu, bisa terbang. Saya mau cita-citaku setinggi langit. Bisa. Ya, di situ grup apa? Grup semut, Bu. Walaupun badannya kecil, Bu, dia kuat mengangkat makanan, Bu. Misalnya apa gitu. Paham? Kemudian semua anggota kelompok yang ikut berdiskusi, nih seperti kalian ya, bisa menyampaikan pendapatnya. Ya. Contohnya apa? Sedang diskusi kelompok pemilihan ketua kelas. Yang lainnya ngacungkan jempol, saya mau memilih misalnya Radi menjadi ketua kelas. Nah, barisan yang ini saya mau jadi Radit, Bu, ketua kelasnya. Bagaimana caranya kita ambil votingnya? Siapa yang memilih ini, siapa yang memilih ini. Yang terbanyak itulah jadi ketua kelas. Paham? Masih semangat? Baik. Cukup semangat? Oke. Sebagai anak mandiri harus giat belajar dan meneladani Pancasila. Apa contoh sila pertama? Coba. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian apa lagi? Membantu teman yang kesulitan. Sila pertama. Sila pertama apa? Sila pertama contohnya apa? Sudah berdoa dan sesudah sebelum belajar. Kemudian apa? Tentang Tuhan kata ibu kemarin apa? Mengaji, sholat dan sebagainya. Kalau sila kedua apa contohnya? Membantu teman yang besar. Si Mia nggak ada pulpen, isi pulpennya habis. Nggak. Kalian sedang melakukan kegiatan belajar. Raisya, apa yang dilakukan Raisya? Meminjami atau meminjamkan Mia pulpen. Paham? Misal Kenpi terjatuh, sedang lari-larian jam istirahat, tersandung kakinya sehingga apa? Ya, berdarah sedikit, lecet sedikit. Kemudian apa? Ziba sama Rahmi sedang lewat, nengok Kenpi terjatuh, membantu Kenpi. Kenapa Kenpi? Ditanyakan, aku terjatuh. Kata Kenpi, berdarah nggak? Berdarah, kata Ziba sama Rahmi. Yuk kita ke ruang UKS, aku bantu kamu berdiri. Gak apa-apa. Ya, membantu sesama teman adalah kewajiban.
bawa ke UKS. Jangan digendong ya. Nah, yuk kita ke UKS, nanti ibu panggilkan ibu. Bantu sama Radit ya. Nah, diobatin ya. Gak apa-apa. Ini mentang-mentang laki-laki yang bantu nggak mau. Bukannya nggak apa-apa. Kan sesama kita sekelas ini bersaudara. Paham, nak? Sila ketiga, apa contohnya? Bermain sama teman tanpa memilih-milih. Contohnya misalnya nih, siapa namanya? Arlan mau berteman sama Henry atau Randy. Kata Arlan, nggak mau aku berteman sama Randy. Kenapa? Randy rambutnya keriting. Kata ini, kenapa kamu nggak mau rambutnya keriting? Kan aku rambutnya lurus. Nggak boleh kayak gitu, tidak boleh memilih-milih teman. Seperti apa? Semboyan negara kita apa kemarin? Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda. Mau dia rambut keriting, mau dia rambut lurus, mau rambutnya pendek, mau rambutnya panjang, semua adalah teman. Raisya nggak mau berteman sama misalnya si Putri tadi. Putri ini orangnya hitam, aku kulitnya putih, nggak mau aku berteman sama Putri. Tidak boleh. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Semuanya sama nggak, nak? Semuanya sama. Ya, mau dia agamanya apa, mau dia dari suku mana, mau dia jenis rambutnya apa, semuanya teman. Ya, paham nggak? Ini mentang-mentang dia putih, rambut lurus, gigi kuning. Ada gigi kuning. Rambutnya misalnya lurus, keriting, nggak mau berteman sama yang lainnya. Tidak boleh ya. Semuanya sama. Tidak boleh membeda-bedakan. Oke, selanjutnya yang sila keempat, apa contohnya? Mendiskusikan kegiatan yang dilakukan. Contohnya sekarang kita lagi berdiskusi tentang apa? Aku anak mandiri tadi, apa-apa saja. Ya, Randy, ya, sama saja kayak tadi ya, mendiskusikan atau bermusyawarah, menyampaikan pendapat. Ya dia, menyampaikan pendapatnya dia, Kanza. Ya, dalam kelompok kita harus menyampaikan pendapat, berani menyampaikan pendapat. Misal Zahira di kelompoknya Diki, menyampaikan pendapat, Diki aku kurang setuju sama yang ini, bilang aja. Nanti sama-sama dirembukkan mana pilihan yang terbaik. Jangan diam aja, dipendam. Yeri contohnya, Yeri punya pendapat tapi gak berani menyampaikan, dipendam. Akhirnya apa? Jengkel dia, pulang-pulang gak negur. Kemudian apa kata Tasya? Oh, Yeri diam aja gak negur aku. Kata Yeri, aku merajuk sama kamu. Lah, dia yang gak menyampaikan pendapat, dia yang rekop, dia yang jengkel, dia yang merajuk. Tidak boleh. Kemudian kalau teman kalian menyampaikan pendapatnya berbeda, gak boleh langsung disalahkan, salah gimana? Gak boleh. Harus ditampung lebih dahulu. Ditampung, kemudian dimusyawarakan. Kemudian apa? Mana jalan terbaiknya? Sila kelima, contohnya apa?
Nggak boleh. Dikit-dikit misalnya mau bantuan. Mami katanya. Ada gitu. Tidak boleh ngejat orang. Kalau panggilan Niki kan Mimi. Kata ibu apa? Mami. Tidak boleh. Ya katanya. Mami. Ya. Aku mau makan Mami. Sama maknya diambilin. Mami mau minum. Sekali lagi, Ibu, aku mau ini mainan. Diambilin mainan. Manja nih ya. Tidak boleh jadi anak manja. Apalagi kalian sudah kelas 3. Ya, nanti sebentar lagi naik kelas 4 kalau naik. Kalau enggak ya kita bertemu kembali. Nah, Resha, paham tidak? Oke. Kalau sudah paham, sekarang sudah ibu bagikan kelompoknya ya. Ini kelompok 1 ya. Itu kelompok 2. Ini kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Sudah tahu anggota-anggotanya? Sudah. Ibu ada tugas, kerjakan tugas secara kelompok ya. Nih. Ini ada contoh-contoh pengalaman sila ya, sesuai dengan Pancasila. Misalnya, di sini ibu hanya menuliskan lambang Pancasila saja. Coba ibu mau tanya, kalau lambang Pancasila pertama apa? Apa? Lambang sila kedua apa? Lambang sila ketiga? Lambang sila keempat? Lambang sila kelima? Sudah tahu ya. Sekarang misal ibu ada contohnya, misal berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini termasuk pengalaman Pancasila sila keberapa? 1. Kalau sila ke-1 tadi dilambangkan dengan berarti ini kamu arahkan tanda panah dari sini. Nih tanda panahnya ke bintang. Paham? Nah, kalau sudah, tugas yang keduanya ya, ini ada kalimat dan gambar ya. Ibu suruh kamu menghubungkan antara kalimat dan gambar mana yang sesuai dengan gambarnya. Contoh, misalnya kalimat pertama yaitu bermain sepatu roda. Mana yang bermain sepatu roda? Gambar keberapa? Diarahkan tanda panah. Set. Kasih tanda panah. Paham kan? Mengerjakannya tidak boleh sendiri, tapi apa? Berkelompok, berdiskusi, bermusyawarah, ya. Tidak boleh takut. Ya, harus mengemukakan pendapat. Kemudian mengerjakan tugas tidak boleh egois. Mentang dia yang nulis, dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Tidak boleh. Paham nak? Yang menulis 1 orang saja, yang lainnya berpendapat. Bisa dilakukan? Bisa. Oke, kalau bisa ibu bagikan dulu. Silakan ditulis kelompok dan nama kelompoknya. 1 orang saja yang menulis ya. Kelompok berapa, kemudian daerah aja ya. Daerah saja nanti ibu jelaskan. Kelompoknya kelompok berapa, kemudian ditulis anggota kelompoknya. Namanya. Ditulis namanya.
Ini lambangnya, ini kalimatnya. Nah, buat kayak gini misalnya, di sini kan bintang. Di sini apa tadi? Pohon beringin. Nah, misalnya ini kalimat pertama. Set. Nah, sama-sama. Ya. Tuh, seperti itu. Zaira, tanda panahnya, mana tanda panahnya? Tanda panahnya ke sini. Nah, tanda ke sini. Buat dulu. Nah, ini apa? Membantu teman sila kedua dilambangkan ini aja. Nah. Tanda panahnya sama juga. Kalau lebih rapi pas sama penggaris. Tapi kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Lihat ke depan ya. 1 sama berapa? 4. Nah. Sudah selesai? Belakangnya juga, kanan kiri. Sudah? Di baju. Apa? Main bersama adik kenapa? Gitu kan kita. Ini ke sini. Ini yang aku. Sudah? Nah, kalau sudah, perhatikan teman mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 3 terlebih dahulu. Yang lainnya duduk nak, kelompok 3. Zahira duduk, Zahira, Diki. Diam dulu, diam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengasih tahu hasil diskusi kelompok 3 kami. Anggota Radit, nama saya Radit, Indah, Sonia, Siva, Madika, Julia, Alam, dan Petra. Dan lambang sila ke-1 bintang. Contohnya berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Sila kedua lambangnya rantai.
ada pohon beringin. Contohnya bermain dengan semua teman tanpa dipilih. Yang keempat, kepala bangkit. Contohnya mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kelima, padi dan kapas mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga, bermain sepatu roda. Yang keempat, yaitu bermain sepeda. Yang keenam, yang demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1. Yang lainnya duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Randi, Yeri, Uci, Enjes, Nasya, Alia, Fendi, dan Tekri. Berdoa sebelum kita melakukan kegiatan. Silakan 1. Apa contohnya? Yang lainnya perhatikan. Yang kedua, membantu teman yang 3. Bermain dengan semua teman tanpa dipilih. Kegiatan yang akan dilaksanakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompoknya. Siap dulu nanti asalamnya nanti. Yang lainnya perhatikan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan Ansa. Kebiasaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu kan temannya masih di situ. Atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Tadi sudah Ibu sampaikan ya, sesuai dengan hasil diskusi ya. Kalau berdoa sebelum dan sesudah belajar termasuk contoh sila pertama. Membantu teman yang kesulitan termasuk sila kedua. Bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih termasuk sila ketiga. Mendiskusikan kegiatan termasuk sila keempat. Yang terakhir mengerjakan tugas kelompok termasuk sila kelima. Oke. Bagikan hasilnya kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Sudah dapat hasilnya? Kelas 3 sehat. Kelas 3 sehat. Kelas 3 sehat. Yes, yes, yes. Sudah dapat hasilnya? Oke, kesimpulan pembelajaran kita tentang aku anak mandiri artinya apa? Kita sebagai anak atau sebagai siswa harus mandiri, harus punya keterampilan, harus punya apa? Sifat tidak boleh manja, harus membantu orang tua ya. Kemudian anak yang mampu melakukan kegiatan secara sendiri itu baik ya, daripada anak yang melakukan segala sesuatu harus dengan bantuan orang lain terus, harus manja-manja sama emaknya terus. Mau jadi anak mandiri? Bisa jadi anak mandiri? Bisa. Harus ada kemauan ya, harus ada kemauan dari dalam diri sendiri. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, Fadri. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Belajar terus.